Ya, kenalin aku Anis. Aku pejuang garis 2, udah 6 tahun lebih menikah. Aku menikah di tahun 2018 dan sekarang tahun 2024 aku masih ikhtiar untuk menjemput buah hati. Seperti pada videoku sebelumnya, aku cerita bahwa 2 minggu yang lalu aku melakukan operasi laparoskopi. Dan kali ini aku mau sharing gimana sih biar operasi laparoskopi ini bisa cover BPJS secara full. Karena kemarin pengalamanku itu aku tidak membayar sepeser pun. Kalau misalnya membayar itu sepertinya lebih dari 30 juta. Kalau aku searching gitu ya. Jadi untuk operasi laparoskopi kemarin itu aku dapat rujukan dari Dr. Heri Cahyanto, spesialis fertilitas. Awalnya itu aku didiagnosa hidrosalping oleh dokter Santi, dan dokter Santi waktu itu bilang seperti ini, masih terngiang-ngiang, "Mbak, ini apa nggak lebih baik kamu bayi tabung aja, karena kamu minum obat sebanyak apapun itu kok rasanya kayak nggak ngelakuin apa-apa gitu, nggak nyembuhin masalahnya." Itu masih terngiang-ngiang banget waktu itu ketika dokter Santi bilang seperti itu. Aku cukup terpukul dan cukup down gitu ya, kenapa nggak dikasih afirmasi yang positif. Padahal ketika aku browsing dan beberapa orang gitu, waktu setelah dari dokter Santi itu aku kan cari-cari, aku DM ada kok malah sakitnya itu yang lebih parah dari aku dan berhasil hamil. Aku kan ada hidrosalping itu di sebelah kanan. Ada juga temanku yang aku kenal lewat sosmed itu hidrosalping dan juga PCO. Itu juga bisa hamil gitu. Terus banyak lagi lah contohnya. Nah, aku sayangkan kenapa dokternya sampai bilang seperti itu. Waktu itu aku ngomong ke dokter Santi, "Dok, misalnya aku mau operasi nih." Nah, waktu itu aku nggak tahu kalau tindakannya itu laparoskopi. Aku cuma pikir gimana sih misalnya aku itu operasi aja untuk mengangkat penyakitku ini. Dan dokter Santi itu kekeh bilang tidak bisa. Tidak bisa itu karena sebetulnya operasi ini kan dalam rangka program hamil. Dan program hamil ini kan sakitku juga tidak sakit yang mengkhawatirkan gitu ya, yang tidak membahayakan nyawa, cuman memang menghambat untuk aku punya keturunan. Jadi dokter Santi itu bilang bahwa nggak bisa, Mbak, gitu, peraturan pemerintah kan memang nggak bisa. Intinya beliau memang nggak mau dan nggak bisa untuk memberikan rujukan BPJS. Setelah didiagnosa hidrosalping itu tuh intinya aku pengennya ya, yang aku pikirkan setelah itu gimana aku bisa sembuh gitu, aku mau operasi secepatnya. Kemudian aku pindah ke Semarang, aku ketemu sama dokter Heri, spesialis fertilitas. Sama dokter Heri itu seperti yang aku ceritain, itu aku program sama beliau, dikasih obat-obatan dan dikasih treatment dari beliau itu sekitar 1 tahun lebih lah, dan itu nggak ada hasilnya. Aku udah dikasih obat dari obat yang paling murah, dari yang harganya di bawah 10.000 sampai yang harganya jutaan, itu nggak ngefek di aku. Bahkan aku disuruh cek hormon juga waktu itu di Cito, yang biayanya juga lumayan ya, kalau hampir 3 juta biayanya itu kalau dicek semuanya. Setelah itu, setelah aku promil sama dokter Heri 1 tahun, udah dikasih obat ini itu dan gak berhasil gitu ya, dan cukup menguras energiku gitu, karena aku harus meluangkan waktu, meluangkan pikiran, meluangkan tenaga, belum lagi mendengarkan diagnosa yang terlalu menakutkan buat aku. Nah, akhirnya dokter Heri itu memberikan aku rujukan BPJS atas permintaanku. Memang aku yang ngoyo untuk dilakukan operasi sih, tapi beliau langsung ACC gitu, karena memang ya risetnya kan jelas nih, kita udah melakukan berbagai treatment selama 1 tahun kok nggak berhasil. Waktu itu sebelum aku minta operasi, aku tuh malah mintanya langsung inseminasi. "Dok, aku mau coba inseminasi, kira-kira bisa gak ya?" Nah, dari dokter Herinya itu bilang bahwa, "Ibu, kalau misal
insem, sedangkan problemnya ini masih ada, belum diberesi, ya percuma, nanti kayak buang-buang uang, buang-buang tenaga juga gitu. Jadi ya udah dok, gimana ya dok, pokoknya aku pengennya problemnya diberesi gitu dok, jangan cuma dikasih obat aja gitu. Akhirnya beliau mau memberikan rujukan BPJS. Nah, langkahnya seperti ini. Setelah kalian dapat rujukan dari dokter obgyn, atau kalau aku kan di dokter obgyn spesialis fertilitas, subspesialis fertilitas, apa ya, S-cover kayaknya. Nah, itu aku bawa ke Vaskes 1. Karena kan kalau BPJS itu harus ada Vaskes 1-nya kan. Nah, Vaskes 1 aku waktu itu di Kudus, karena memang KTP ku domisili Kudus. Kemudian aku gantinya sebentar aja, hanya 1 kali klik itu lewat aplikasi. Aku ganti yang dekat rumahku yang di Semarang ini. Nah, setelah aku mendapat rujukan dari Vaskes 1, aku bawa ke Rumah Sakit Hermina. Dari Rumah Sakit Hermina nanti dibuatin surat pengantar untuk dibawa ke Rumah Sakit Karyadi. Dan di Rumah Sakit Karyadi itu aku nggak langsung dapat tanggal untuk melakukan operasi. Jadi aku di Rumah Sakit Karyadi itu juga bertemu dengan Dokter Heri. Jadi Dokter Heri itu kan prakteknya ada di Hermina, ada di Karyadi, dan juga buka praktek di rumah beliau. Aku waktu itu ke Karyadi sempet sekitar 3 kali kontrol sepertinya. Dicek ini itu, dikasih obat juga. Aku kira itu tuh langsung ketika kan udah ada gitu ya, maksudnya aku kan udah promil sama beliau itu 1 tahun di Hermina. Nah, aku kira ya nanti ketika aku ke Karyadi itu ya langsung untuk bisa dapat tanggalnya. Ternyata tuh enggak guys, karena mungkin BPJS kali ya, jadi antrinya kan panjang. Nah, aku sempat kontrol sekitar 3 kali aja sepertinya sih gitu, dikasih obat gitu kan, udah, terus disuruh cek urin gitu untuk mastiin bakterinya udah menurun atau belum. Nah, setelah itu di kontrol yang ketiga itu aku baru dapat tanggal. Waktu itu dikasih tanggal akhir akhir September. Udah kan, aku udah persiapan dan lain sebagainya gitu akhir September itu. Ternyata aku dapat WA dari Rumah Sakit Karyadi bahwa akhir September akunya belum bisa masuk. Terus aku konfirmasi lagi kan, aku datang lagi tuh buat jadwal lagi ke Karyadi. Nah, ternyata aku kira itu, kekhawatiranku gini, belum bisa masuk itu karena apa? Karena kamarnya penuh, atau karena dokternya cuti, nah, atau dokternya sakit atau kenapa-napa, itu loh yang aku takutin. Karena nanti kan impactnya ke aku juga ya kalau dokterku kenapa-napa. Nah, ternyata diundur itu bukan karena itu, tapi karena dari pihak Karyadi itu ada peraturan baru bahwa setiap hari Sabtu sama Minggu itu dokternya dilarang melakukan tindakan, dilarang melakukan operasi, karena semakin kesini semakin banyak dokter yang sakit gitu katanya, karena mungkin padatnya jadwal gitu ya. Nah, itu kan aku dijadwalkan akhir September. Kemudian sama dokter Heri waktu itu ngasih penjelasan bahwa diundurnya karena ada kebijakan baru. Nah, tawari sama dokter Heri untuk ibu misalnya awal bulan gimana? Awal bulan berarti kan awal Oktober ya. Nah, aku bilang kan sama dokterku, awal Oktober biasanya itu aku jadwal haid dok gitu. Nah, kalau haid itu kan gak bisa dilakukan operasi laparoskopi ya. Jadi aku minta di akhir tanggal yang benar-benar akhir gitu, tanggal 30 atau 31 aja deh dok gitu. Nah, akhirnya dokternya ACC untuk tanggal 30 sepertinya. Dan tanggal 30 tapi mundur akhirnya di tanggal 1. Akhirnya aku dapat WA untuk masuk ke rumah sakit itu di tanggal 29, tanggal 30-nya di sana dirawat, tanggal 1-nya dioperasi. Kayak gitu ya untuk langkahnya. Dan selama perawatan itu aku benar-benar tidak mengeluarkan biaya sepeser pun karena di cover BPJS.
BTW BPJS ku itu masih BPJS yang kelas 3 karena aku dapatnya yang dari pemerintah, itu dapat dari RT setempat dulu. Nah waktu itu mau aku ini kan, aku tanya ke susternya gitu, mungkin susternya punya suggest yang bagus buat aku gitu ya. Aku tanya, sus ini perlu nggak ya aku upgrade gitu ke kelas 2 atau kelas 1. Nah susternya bilang nggak perlu karena pelayanannya itu sama, yang membedakan itu hanya satu ruangan ada berapa orang gitu aja. Dan menurutku untuk kelas 3 buat aku untuk laparoskopi itu cukup-cukup aja sih, karena kan operasinya hanya sebentar, waktu itu juga aku recovery-nya sebentar, dan aku nggak butuh ruang yang gede karena aku hanya berdua sama suami. Nah itu tipsnya, dan selama aku perawatan kurang lebih 4 hari di rumah sakit itu juga layanannya bagus, makanannya enak semua, bergizi, terus susternya helpful banget gitu. Aku butuh apa-apa itu selalu ready. Pokoknya nggak ada yang aku komplainin sih gitu, semuanya oke. Jadi buat yang mau laparoskopi, kalau saran dari aku better ya itu karena punya BPJS ya, kenapa nggak digunain. Dan nggak semua dokter bisa ngasih rujukan BPJS, jadi pastiin dokter kamu itu dokter yang bisa ngasih rujukan. Dan dokter itu juga kadang melihat case-nya gitu, sudah berapa lama, sudah melakukan apa semua, apakah memang perlu dilakukan tindakan ini atau enggak. Nah kalau misalnya memang doktermu ACC gitu ya, jadi bisa cover BPJS, jadi kan hemat budget. Itu tetap semangat buat kalian pejuang garis 2.